warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa nusalli ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya Allah rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sekaligus saya muliakan jamaah al-maghfirah, Bapak Ibu, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan malam ini, alhamdulillah kita malam Selasa malam Rabu, yaitu 25 ke 26. Alhamdulillah bahwa kita masih diberi kesempatan, bahwa kita masih bisa istiqomah melakukan ibadah wajib dan sunnahnya bertaruh sholat. Karena saya lihat tentunya banyak sekali di atas di masjid dimanapun juga makin lengkap itu masjid. Ya. Saya akan membahas itu, tapi insya Allah membahas yang kemarin menambahkan lagi sisi dua. Kalau kematian itu memang ada 3 fasetnya ya. Pertama kehidupan di dunia, di mana kehidupan itu suka dukanya kita jalani hari ini. Kemudian kehidupan di alam kubur atau alam barzakh nanti kita akan lakukan juga, tergantung hasilnya memaknai kita pekerjaan di dunia ini. Begitu juga di akhirat, setelah dikubur suruh ke akhirat ibadah dan sebagainya. Kemarin saya sampaikan ada 12 fase itu. Malam ini tentu saya akan menjelaskan ada beberapa hal dalam ajaran Islam itu. Setelah umat manusia dicabut nyawanya, maka amalan yang ada dunia akan terputus ya, yang saya sampaikan juga. Dan dunia akan terputus dan pahalanya mengikuti juga, terputus juga. Seluruh harta kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, anak maupun istri atau suami semua terputus. Yang berhubungan dengan hal-hal yang duniawi selesai. Akan tetapi ada 3 amalan yang tidak terputus ya pahalanya setelah meninggal dunia. Amalan tersebut apa aja? Seperti yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ya, sedekah jariyah itu yang apa saja? Ya, nggak semua sedekah yang bisa investasi akhirat. Ilmu yang bermanfaat juga apa aja ilmunya. Kemudian anak soleh juga yang mana yang bisa diinvestasi untuk di yaumil akhirat. Hal tersebut sebagaimana tercatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikutip dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid ketiga oleh Imam An-Nawawi tentunya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam an qata'a amaluhu ila min salasi sadaqah jariyah aw alimun yang fa'udi kun aw waladi sholihah ya mulai. Yang mana saja yang disampaikan. Yang pertama sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir ke alam barzakh ya. Kemudian ilmu yang mengudi, kemudian ilmu yang manfaat yang bisa terus mengalir ke alam kubur, atau alam soleh ya, tentunya jatuhlah ya anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu hadis Muslim yang dibawa ayat nomor 1631. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, saya akan kupas satu-satu supaya bisa memaknainya. Ya, sedekah jariyah yang mana saja, amal yang tidak terputus di investasi dalam akhirat. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariyah tidak akan terputus meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Selama sedekah jariyah tersebut masuk dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, maka pahalanya akan terus mengalir. Adapun contoh sedekah jariyah itu yang apa aja?
Yang pertama, dengan contoh bahwa orang tersebut membangun tempat ibadah, baik masjid atau mushola atau siapa saja yang tempat ibadah, kemudian untuk belajar agama juga membangun, itu akan mengalir terus ya meskipun orangnya sudah meninggal. Kemudian yang kedua, mewakafkan tanah atau kitab suci Al-Quran untuk kepentingan umat Islam. Ya, kalau kita ke Mekah, ke haji atau ke umroh, itu biasanya beli Quran dan sebagainya, dititipin di tiap masjid. Nah, kita juga dapat 5 tuh dari orang yang umroh itu. Nah, itu penting bahwa itu maknanya siapa orang yang bisa ngaji di situ dipakai gunakan bangunan itu, kita akan mendapatkan terus. Kemudian membuat sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah ada 3 nih sudah membuat air di bawah tahun 2010 lah, karena musola 2010 air duluan baru musola ini. Alhamdulillah, nah kita sudah ada yang memanfaatkan buat sumber tersebut. Kemudian buat tempat peninggahan bagi musafir. Nah, tentunya ada rumah jika orang yang kemalaman dan sebagainya nginap, nah, di kalian ya, contohnya sudah ada di masjid atau orang dari manapun juga bisa nginep di situ, makan di situ sebagai gratis. Nah itu yang terus mengalir jika tempat ini digunakan. Menanam pohon yang buahnya bisa dinikmati oleh orang lain, ya, alhamdulillah nih Pak Jari, Pak Tolik ya, bikin kebun Pak itu, ya bisa manfaat. Pak Haji Salim, Pak Haji apa? Haji Tulan. Pak Haji udah meninggal kan, itu Haji selamat. Mudah-mudahan beliau yang bunyi dosanya terima badannya terus ngalir. Kalau kita makan ya mungkin Pak Ali. Bersedekah juga tidak harus dilakukan dalam wujud harta benda, tetapi juga bisa dibentuk tenaga atau perbuatan yang sebaik tentunya. Sekecil apapun sedekah yang dikeluarkan, seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pahalanya yang baginya, asalkan dilakukan dengan ikhlas pokoknya. Juga sebagai yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Jajal ayat ke-7, "Paman ya'mal misqala dzarratin falyarah yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang mana saja yang dapat menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya meski telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat diartikan sebagai ilmu yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta membawa kebaikan dan kemaslahatan. Contoh yang pertama, saya berikan contoh amalan berupa ilmu yang bermanfaat dan diilustrasikan sebagai seorang penulis buku atau kitab, membuat buku dan dipakai banyak orang, ya. Itu membuat sejarah, buat apa, Pak Guru, para dosen semuanya. Kalau dengan lillahi ta'ala memberikan ilmunya, ya, contohnya insya Allah termasuk saya yang ngomong di sini, mudah-mudahan dapat Bapak Ibu semuanya ada yang bisa tangkap dan bisa menjalankannya. Contohnya nih yang sering kita bacakan Pak Jari, doa kamilin nih. Ternyata doa kamilin itu yang membuatnya, ya kamilin itu kan diambil dari judulnya, kesempurnaan ya, menjadi manusia harus sempurna tentunya. Karya pengasuh pondok pesantren Lagitan Tuban, Ki Haji Muhammad bin Abdullah Faqih, ayahnya Ki Haji Abdul Faqih. Nah, setiap bulan puasa doa kamilin itu selalu kita gunakan, mengalir terus ke seluruh, sudah tidak ada ya, seperti itu ilmu yang bermanfaat. Selama buku tersebut masih dibaca atau tulisan-tulisan masih dibaca dan digunakan menjadikan ilmu manfaat untuk orang lain, maka seorang penulis buku tersebut tetap mendapatkan pahala. Dalam firman Allah dalam Mujadalah ayat ke-11, "Yarfa'ullahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat." Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara itu, di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Makanya Bapak Ibu, putra putri sendiri harusnya ya diajarkan supaya dia menginvestasi di kita. Adapun ciri-ciri orang yang paling muncul selalu kan mendekatkan diri kepada Allah, mendapat sesuatu jauh dari Allah.
menumbuhkan rasa juhud, mungkin berhadapan dunia. Juhud itu tidak terlalu mementingkan dunia, bukan berarti nggak butuh dunia, tapi tidak mementingkan dunia. Membuat seorang tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian membuat seorang bersifat karena hampir sama dengan di bawah setingkatnya. Menyadarkan seorang akan kekurangan. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Kadang-kadang anak yang soleh itu ada beberapa. Anak soleh bisa mendoakan, anak soleh tidak mendoakan, anak yang sama-sama kan tidak mendoakan. Nah, tinggal tergantung kita didikan kita semua. Dua anak yang soleh itu tidak akan putus pahalanya. Bahkan setelah orang yang didoakan meninggal dunia, anak soleh adalah anak yang selalu berbakti mengikuti nasihat orang tuanya selama tidak menuju pada kemaksiatan, serta selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, doanya seperti apa? Ya gampang ya, sering kita mendoakan ke orang tua. Allahumma firli wali daya warahumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagai mana mereka menyayangiku di waktu kecil itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentunya itu karena kalau ngomong cepet takut kelamaan. Takut kelamaan ada sedikitlah. Orang yang rindu dengan sesuatu, dia pasti akan merasakan begitu bahagia kerinduan bertemu dengannya. Kita rindu nggak pada Ramadan ini? Sudahkah kita berbahagia dengan Ramadan? Ya? Sudah sebaik apa kita melepas kerinduan kita dengan bulan Ramadan? Ya? Di bulan ini tepatnya ya Allah. Hanya tinggal beberapa hari lagi Ramadan, bulan penuh keutamaan ini akan pergi. Mari kita maksimalkan tentunya amal saleh di hari-hari yang masih tersisa ini. Kekurangan kita sejak awal Ramadan masih bisa kita perbaiki di akhir Ramadan ini. Yo hadirin semua, yo sedekah hari ini sampai setelah hari Ramadan. Kemudian yang kedua, yuk berbagi ilmu hari ini sampai setelah Ramadan. Yuk berdoa hari ini sampai ke Ramadan, sampai kehidupan kita masing-masing. Rasa itu tentunya mudah-mudahan kita bisa semuanya pandai-pandai mengatur strategi dengan maksimal untuk berinvestasi akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.